Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di serial playlist pada kali ini kita akan sama-sama belajar salah satu microcontroller. Microcontroller yang akan kita pakai pada playlist kali ini yaitu Arduino Uno. Di video pertama pada kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menginstal Arduino IDE dan beberapa pemrograman simple, dan juga kita akan mengenal beberapa komponen dari Arduino Uno. Nih, pertama teman-teman kita akan belajar cara download Arduino IDE. Pertama teman-teman buka browser. Kali ini kita akan pakai Chrome. Lalu teman-teman ketik arduino.cc. Ini adalah alamat link websitenya Arduino. Setelah itu klik software lalu klik download. Lalu klik Windows, ini yang paling atas. Ini formatnya installer, kalau yang bawah itu zip. Teman-teman pilih yang atas ya. Lalu tunggu proses downloadnya sampai selesai. Lalu setelah proses downloadnya selesai, teman-teman bisa ke titik 3 sini lalu klik download. Lalu pilih Arduino-nya, klik I agree. Lalu centang semuanya, klik next. Pilih folder downloadnya mau di mana. Pada pertemuan kali ini kita akan data deh ya. Lalu klik install. Tunggu proses installingnya sampai selesai. Nah teman-teman udah selesai. Biasanya kalau di yang baru download itu muncul dulu untuk install drivernya, tapi di aku nggak muncul karena aku udah pernah download driver Arduino sebelumnya. Kalau teman-teman muncul untuk install drivernya, teman-teman tinggal klik install aja ya. Sudah selesai teman-teman, kita close. Sebelum kita buka Arduino-nya, kita colokin dulu Arduino boardnya ya. Ini kita sambungkan menggunakan kabel ini nih. Sisi satunya seperti ini, yang sisi seperti ini kita colokkan ke Arduino-nya ya. Sampai gini ya. Sisi satunya kita colokkan ke komputer. Nah teman-teman, kalau teman-teman udah sambungin Arduino-nya, kita buka software Arduino-nya, ketik aja Arduino, lalu open ya. Tunggu sampai kebuka ya. Nih Arduino. Nah kayak gini tampilan awalnya, akan muncul seperti ini. Untuk mengecek Arduino boardnya udah nyambung atau kedetek sama software Arduino-nya atau udah dikenali atau belum, teman-teman bisa klik ini tools, lalu ke bagian port nih. Kalau udah muncul seperti ini COM5 Arduino Uno berarti udah masuk. Kalau munculnya nggak muncul Arduino Uno ini berarti gak masuk gitu ya teman-teman. Pilih yang Arduino Uno aja. Nah jadi kita akan jelasin beberapa ya. Di sini ada point setup. Fungsinya itu untuk menjalankan satu kali aja. Jadi dijalaninnya itu cuman pas awal atau pas lagi ngerestar. Kalau point loop ini fungsinya itu untuk menjalankan berulang-ulang. Jadi diulang-ulang itu. Kalau ini nih teman-teman, ini itu cuman penjelasan aja. Jadi teman-teman bisa hapus. Lalu kita ketik ya untuk program awalnya. Serial S-nya besar ya. Dot begin. Tulis aja ya teman-teman. Nanti kita jelasin. Di point loop ini kita tulis
serial print tanda kurung, misalkan teman-teman ketik 3 lalu titik koma. Nih teman-teman, kayak gini akan kita jelasin ya. Jadi serial begini ini fungsinya itu untuk mengatur kecepatan data, transfer data gitu. Fungsinya itu untuk mengatur kecepatan transfer datanya. Transfer datanya biasanya yang sering dipakai yaitu 1600 megabit per detik. Ini teman-teman yang sering dipakainya. Ini dijalankan hanya satu kali pas di awal aja. Nih kalau yang serial print ini fungsinya untuk menampilkan di serial monitor teman-teman. Apa serial monitor? Dimana di sini nih. Ini serial monitor. Serial monitor itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Arduino Uno oleh IDE-nya untuk memonitor apa yang sedang terjadi di mainboard kita tuh. Nih, gitu teman-teman. Di sini ada verify. Ini itu fungsinya untuk mengcompile apakah file atau program teman-teman ada error atau enggak. Ini kita save dulu ya. Kita tulis aja project underscore 1. Gak boleh ada spasi ya, pakai underscore aja kalau mau ada spasi. Lagi di compile teman-teman nih. Udah done teman-teman, done compiling, berarti gak ada error ya. Misalkan kalau ada error itu teman-teman S-nya kecil misalkan, bakal ada error. Tuh error teman-teman ya. Bisa besarin teman-teman, tuh error. Di sini errornya kita ganti lagi. Kita compiling lagi. Tuh udah done ya, berarti gak ada error. Kalau udah gak ada error, kita upload program ini ke board Arduino kita. Nih teman-teman, di uploading ya. Udah done uploading. Kalau udah done uploading, teman-teman bisa cek ya, memonitor apa yang sedang terjadi di board Arduino teman-teman. Bisa dicek di sini. Nih akan muncul gini teman-teman. Ya, 3 ke pinggir terus, karena kan gini. Kita nulis serial print tanda kurung 3 gitu ya. Jadi teman-teman akan menampilkan huruf 3 terus. Karena kan, kenapa terus? Karena teman-teman tulisnya itu di void loop. Void loop itu fungsinya adalah untuk ngeprogram ngulang-ngulang teman-teman. Ngulang-ngulang terus gitu. Gitu teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat ini, karena ini sangat cepat gitu ya, jadi gak kelihatan. Padahal ini itu ngebuat terus. Kalau teman-teman mau ngejeda, ngasih waktu gitu agar ininya gak terlalu cepat, teman-teman bisa ketik delay tanda kurung mau berapa detik, misalkan mau 1 detik. Kalau 1 detik itu tulis 1000, karena di sini ya formatnya itu millisecond. 1 detik itu 1000 millisecond. Nih misalkan gini, jangan lupa titik koma. Kita upload down teman-teman. Kita bisa cek lagi di serial monitor ya. Kalau ini ada yang sebelumnya, kita reset dulu ya. Nih itu teman-teman, pelan jadinya. Jadi pelan, ada jeda waktunya gitu. Ini kan ke pinggir teman-teman, ke pinggir tuh. Kalau teman-teman mau ke bawah bikin baris baru, teman-teman bisa tambahin di serial titik print ini, tambahin ln. Teman-teman bisa upload lagi. Tuh, uploading ya. Daun, kita coba lagi cek. Nih, tuh teman-teman, ke bawah terus. Ke bawah. Kan tadi ke pinggir, sekarang ke bawah karena kita tambahin perintah ln. Gitu teman-teman. Nah, jadi kita sekarang udah berhasil ya membuat program yang sangat sederhana teman-teman. Langsung aja ke sesi berikutnya.
Nah teman-teman, setelah teman-teman belajar menginstal Arduino IDE dan membuat suatu program yang sederhana ya, tadi kita buat satu program sederhana. Pada kali ini kita akan mengenali satu komponen yang bernama breadboard. Ini bentuknya banyak titik-titik ya. Fungsinya ini adalah untuk menyolokkan kabel jumper. Kabel jumper itu ini nih. Ujungnya seperti ini. Ujung satunya lagi juga seperti ini. Sama ujungnya. Warnanya biasanya berbeda-beda, tapi nggak ada pengaruhnya, cuman buat membantu kita aja membedakan satu kabel dengan kabel lainnya. Di komponen breadboard ini ada aturan teman-teman. Nih ya, aturannya itu seperti ini. Kalau yang di bagian tengah sini, nyambungnya itu vertikal teman-teman, ke atas. Jadi misalkan nih, kita mencolokkan kabel jumper satu di sini, satunya lagi misalkan di sini. Kabel yang hijau ini dengan yang warna ungu ini tersambung, karena yang di tengah sini itu, yang di sini dengan di sini itu nyambung teman-teman, yang vertikal itu nyambung. Tapi kalau teman-teman misalkan nyolokin yang kabel ungu ini ke sini nih, bisa lihat teman-teman, itu nggak bakal nyambung, karena breadboard ini itu punya aturan. Kalau yang di tengah itu tersambungnya vertikal ke atas, nggak ke samping. Misalkan kita nyolok di sini, nggak akan tersambung kabel yang warna ungu dengan yang warna hijau. Kalau yang di tengah itu nyambungnya ke vertikal ya, ke bawah, ke atas. Tuh. Kalau di sini nyambung karena vertikal. Nyambung kalau gini, karena vertikal ya nyambung. Kalau kita nyimpan di sini misalkan, apakah nyambung? Enggak teman-teman, soalnya yang bagian sini sama yang sini itu gak bakal nyambung teman-teman, karena udah diputus oleh ini ya. Terus aturan yang kedua itu, yang bagian atas sini dengan bagian bawah sini nih, aturannya itu nyambungnya horizontal teman-teman. Jadi misalkan teman-teman nyolokin di sini, satunya lagi di sini, yang hijau sama yang ungu itu tersambung, karena yang bagian atas itu tersambungnya ke pinggir ya, horizontal gitu. Misalkan kita nyolokin di sini juga masih tersambung, tapi kalau kita nyolokin di sini nggak tersambung teman-teman, karena harus sejajar ke pinggir. Kalau yang di tengah sini tersambungnya ke atas. Misalkan kita nyolokin di sini, sejajar ini itu nyambung, tersambung gitu teman-teman. Lalu ada beberapa yang akan kita kenalkan juga, yaitu yang pertama resistor nih. Resistor ini fungsinya untuk mengatur arus listrik teman-teman gitu. Resistor ini nggak punya negatif sama positifnya ya, jadi dua-duanya sama. Tapi ingat teman-teman, kalau teman-teman nyolokin di sini nggak boleh tersambung antara kakinya ya. Nih teman-teman, kan yang kaki bawah dengan kaki atas itu tersambung, nggak boleh seperti itu. Komponen yang selanjutnya yang akan kita kenalkan yaitu LED. Ini itu kayak lampu. Ini itu punya positif sama negatifnya. Kalau gak salah yang positifnya itu yang kaki panjang, namanya katoda. Yang kaki pendeknya negatif, namanya anoda. LED ini juga nggak boleh tersambung teman-teman, kayak tadi ya. Nah kan ini yang satu nyolok di sini, yang satu nyolok di sini. Ini kan tersambung, maaf ya kalau gak kelihatan, tersambung sejajar, nggak boleh itu teman-teman.
Ya, jadi udah selesai. Nah, teman-teman, tadi kan teman-teman udah belajar bagaimana cara install Arduino IDE serta cara membuat program sederhana tadi kita udah buat, serta mengenali beberapa komponen breadboard, resistor dengan LED. Jadi cukup sekian video pada kali ini. Jangan lupa dicatat dan diingat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.